Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di dalam video ini saya akan memaparkan pengalaman komunikasi yang paling berkesan atau yang paling saya ingat, yakni pada saat saya berada di dalam pesawat. Pengalaman ini sangat berkesan dan terjadi di tahun 2021. Pada saat itu saya melakukan perjalanan sendiri dari Makassar menuju ke Jakarta. Ini penerbangannya di siang hari dan pada saat take off itu aku masih biasa-biasa saja, belum merasakan apa-apa. Jadi perjalanan dari Makassar ke Jakarta itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Kurang lebih sejam setelah lepas landas itu aku masih biasa-biasa saja, masih sempat tidur, dan 30 menit sebelum mendarat itu aku sudah mulai merasakan rasa cemas dan was-was karena merantau ke Jakarta. Tiba-tiba saja di pikiranku tuh pengen balik lagi ke Makassar. Kayak seakan-akan belum siap gitu untuk merantau lagi. Pada saat itu saya berpikir bahwa saya ini anak perempuan dan ngapain jauh-jauh merantau ke Jakarta gitu. Dan saya berpikir saya melakukan ini karena adanya tekanan sosial, bukan karena keinginan pribadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tinggal di kampung selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Dan ini terjadi di lingkungan tetangga dan kerabat dengan pertanyaan kapan nikah, calonnya mana, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan anak daerah tuh yang baru lulus itu merantau ke kota-kota besar daripada tinggal di kampung nggak ngapa-ngapain dengan sejuta pertanyaan yang ada. Oke, lanjut, aku akan bahas kembali yang terjadi di dalam pesawat karena pikiranku tuh sudah mulai was-was dan tidak yakin untuk merantau kembali ke Jakarta. Alhasil di sini aku kayak merasakan kecemasan yang berlebihan, dimana tangan aku tuh tiba-tiba gemetar dan aku keringat dingin, sumpah keringat yang bercucuran gitu. Padahal di dalam pesawat itu tuh dingin banget. Mengapa aku keringat dingin? Karena pada saat itu tuh aku merasa cemas, was-was, dan pikiran aku tuh kayak terbagi dua antara mau merantau dan tinggal di kampung. Kayak aku tuh merasa dilema gitu, sehingga aku merasakan kecemasan yang berlebih pada saat itu, yang membuat tangan aku tuh gemetar parah, dingin, dan keringat dingin. Keringat dingin yang muncul saat pikiran tidak tenang dan cemas adalah respon alami dari tubuh kita. Dari jurnal yang pernah aku baca, hal ini dikarenakan pada saat kita stres dan cemas, peredaran oksigen untuk mencapai otak atau organ lain menjadi terhalang. Hal itulah yang memicu terjadinya keringat dingin. Dan 30 menit sebelum pesawat mendarat itu tuh aku sudah mulai merasakan cemas dan panik. Karena di pikiran aku tuh aku belum siap untuk merantau. Dan pada saat itu tangan aku tuh udah gemetar parah, keringat dingin, ditambah lagi aku tidak tenang duduk di kursi pesawat itu. Selain itu di jajaran barisan kursi aku itu tuh nggak ada penumpang, cuma ada aku. Dan aku keringat dingin, gemetar ini tuh berlangsung cukup lama sampai pesawatnya itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dan sebelum pesawatnya mendarat itu tuh aku makin cemas dan makin panik sampai baju aku tuh basah gara-gara keringat yang bercucuran. Untungnya tuh aku duduk di kursi paling belakang, tapi nggak paling belakang juga. Dan pada saat itu pesawat juga mengumumkan akan segera mendarat, dimana pada saat itu kita harus duduk memakai seat belt. Dan pada saat itu pula aku semakin panik, yang sepanik-paniknya tuh nggak tenang pada saat duduk. Dan akhirnya aku berdiri, posisinya pesawat sudah mau persiapan untuk mendarat, dan akhirnya aku ditegurlah sama mbak pramugarinya, dimana aku disuruh duduk kembali dan disuruh pasang seat belt. Pada saat itu pula aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri sambil zikir dan terus-menerus untuk istighfar, berusaha untuk tetap tenang sambil tarik nafas. Dan pada akhirnya pesawat pun mendarat di Jakarta dan perlahan-lahan pikiranku sudah mulai tenang. Dari peristiwa yang aku alami tersebut, dimana ini termasuk ke dalam kategori teori disonansi kognitif, dimana teori ini merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Teori disonansi kognitif ini adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Sebagai contoh yang terjadi pada saya yaitu saya tetap merantau meski saya tahu bahwa merantau di ibu kota itu tidak semudah yang dipikirkan, sehingga adanya perasaan cemas sebelum melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Adapun ciri-ciri seseorang mengalami disonansi kognitif antara lain adalah merasa tidak nyaman saat harus membuat keputusan, perasaan bersalah atas keputusan yang pernah dibuat, pembenaran atau rasionalisasi perilaku, dan melakukan sesuatu karena tekanan sosial bukan karena keinginan pribadi. Inilah penjelasan singkat dari video yang saya buat mengenai pengalaman komunikasi yang paling berkesan atau paling Anda ingat, baik karena itu hal yang membahagiakan, menarik, sedih, atau membangkitkan emosi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.